negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir pada abad ke-20. Itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Karena kalau dulu mereka mau merampas cengkeh orang Ternate, mau merampas kepala orang Ternate, dia harus bawa serdadu ke sini, dia harus ambil cengkeh dan kepalanya. Repot kan? Maka dengan menciptakan uang kertas, mereka tetap bisa mengambil cengkeh orang Ternate, mengambil kepala orang Ternate tanpa harus kirim serdadu di sini. Dan karena itu saya kasih merdeka. Tapi satu mesti bikin bank sentral, kedua pakai uang kertas. Supaya saya tetap bisa membeli 1 barel minyak Anda dengan harga 4 sen dolar. Karena mencetak uang ini biayanya hanya 4 sen, 500 rupiah. Ya, jadi berapapun harta yang kita punya bisa dibeli dengan cara itu. Uang kertas itu dimunculkan bersama dengan konsep negara nasional plus hutang negara. Berkuasa, para sultan berikan emas dan perak kepada rakyat. Para sultan sudah disingkirkan, diganti oleh para bankir, emas dan perak mereka ambil, diberikan kertas. Itu yang terjadi dari abad ke-19. Dengan cara itulah kemiskinan dan pemiskinan dilakukan oleh para bankir. Maka apa yang harus kita lakukan adalah membalik seperti yang mereka dulu lakukan. Yang mereka dulu lakukan adalah mengambil emas dan perak dari orang tua kita, mereka lebur menjadi batangan, dia simpan di berangkas, dan kepada kita dikasih toilet paper ini, kata Mahathir Muhammad. Maka yang harus kita lakukan sekarang sebelum ini jadi apa? Oncom. Lebih berharga oncom. Tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan kemudian gunakan untuk muamalah. Karena Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya, kehabisan nilai, kecuali dinar dan dirham, kecuali emas. Dan diambil gambarnya, ditempel di sebelah kertas, dikasih angka nolnya 3. Mereka bilang ini 1.000 rupiah. Tapi makin lama di dalam isi riba, 1.000 rupiah yang dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 46, hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2 menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Dan kalau ini kita belah 2, dibelah 4, mau saya kasih 4 mahasiswa. Kemana? Samannya tadi itu nilainya. Ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Orang Amerika bilang, pedagang Amerika, saya juga punya kertas sendiri, namanya greenback. Tapi kertas saya punya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi kalau bapak ibu sekalian, adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100.000. Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, tidak laku. Kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia. Uang kertas adalah ilmu sihir. Bahwa hari ini kita hidup di bawah ilmu sihir, seperti halnya rakyat Fir'aun dulu hidup di bawah sihir. Adalah penipuan, no value. Inilah ilusi yang lain, sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya. Semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000. Sudah tidak bisa beli apa-apa ini. Yang tidak kita sadari adalah ketika ini terus berputar-berputar, 10 tahun yang lalu ini dapat 10 ekor ayam. Hari ini tinggal dapat 3 ekor ayam. Lah yang 7 ekor ayam kemana? Ini kalau dicincang-cincang, nggak ada nilainya. Kemana nilainya? Habis. Jadi nilainya ini palsu, itulah sihir dari uang kertas. Dan ketika manusia masih taat kepada Allah SWT, semua emas digunakan sebagai alat tukar. Bagaimana emas dan perak harus diedarkan? Maka dia harus dibuat menjadi koin sebagai alat tukar. Tidak ada fungsi lain daripada emas dan perak kecuali sebagai alat tukar. Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. But the people who want to rule the world, they had made that haram in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. So they had to launch a coup via a crooked man called Suharto to get rid of Sukarno. Munculnya bank sentral itu bersamaan dengan munculnya apa yang disebut sebagai public debt, hutang publik. Sehingga kita sekarang ini setiap bayi yang lahir di Indonesia ini membawa hutang sebanyak 8 juta rupiah kepada para bankir. Bank-bank sentral ini perusahaan swasta. Semua bank sentral adalah perusahaan swasta, dimiliki oleh segelintir orang.